Kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Video kali ini membahas tentang seri kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi yang meliputi penjelasan materi singkat disertai dengan contohnya. Pada seri pertama ini, akan dijelaskan secara singkat tentang kegiatan ekonomi produksi. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. 2. Nilai guna tempat, yaitu nilai guna suatu barang yang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. 3. Nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. 4. Nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu 1. What, yaitu barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya terbuat dari apa saja. 2. How, yaitu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang atau jasa yang berkualitas. 3. Whom, yaitu kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi faktor asli, yaitu faktor alam dan tenaga kerja, dan faktor produksi turunan, yaitu faktor modal dan kewirausahaan. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disiapkan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contoh faktor produksi alam adalah tanah, hutan, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi dan gas alam, dan air yang dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya adalah dokter, guru, konsultan, dan lain sebagainya. 2. Tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Contoh modal adalah gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Video kali ini tentang kegiatan ekonomi distribusi yang merupakan seri kedua dari materi kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada seri kedua ini akan dijelaskan secara singkat tentang kegiatan ekonomi distribusi. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kegiatan ekonomi distribusi.
Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Membuat hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Dan 4. Menjamin keberlangsungan atau kontinuitas produksi. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, distribusi langsung atau distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Sebagai contoh adalah seorang pedagang yang langsung menjual dagangannya kepada konsumen. Kedua, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Sebagai contoh adalah pabrik tekstil menyalurkan kain produksinya melalui konverter. Ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Sebagai contoh adalah PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG. Video kali ini tentang kegiatan ekonomi konsumsi yang merupakan seri ketiga dari materi kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kegiatan ekonomi konsumsi. Pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa demi kelangsungan hidup sehari-hari. Orang yang menerapkan perilaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Adapun contoh kegiatan konsumsi adalah membeli sembako, membeli pakaian, membeli rumah, membeli kendaraan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan untuk mengurangi nilai guna barang secara bertahap atau sekaligus. Selain itu, kegiatan ekonomi konsumsi dilakukan untuk memuaskan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Pelaku kegiatan konsumsi umumnya dibagi menjadi 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan negara. Kegiatan konsumsi rumah tangga atau keluarga. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang berupa makanan, pakaian, alat sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan kegiatan konsumsi yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada saat memproduksi barang,
perusahaan melakukan kegiatan konsumsi dengan membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan menyiapkan modal. Jadi, perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi negara. Pada dasarnya, sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Contoh konsumsi yang dilakukan negara adalah membangun jalan, membangun sekolah, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Sekian dulu video singkat tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.